Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan dan rahmatnya bagi kita semua, di mana pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk tetap berbagi ilmu pengetahuan. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bertemu bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSc bersama Lembaga Radu Institut Statistik Online di dalam kampus dunia maya www.raduinstitute.com. Kita terus masih berbicara mengenai function of random variable. Pada kesempatan kali ini ada topik yang menarik, yaitu bagaimana cara menerapkan metode transformasi terhadap bivariat variabel acak. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan pagi kali ini. Nah, kita akan coba lihat beberapa teori pendukung. Seperti biasa, kita akan coba lihat beberapa teori pendukung. Nah, di antaranya teori kita pada kesempatan kali ini adalah disebut bahwa di sini the transformation method can also be used in multivariate situation. Nah, ternyata metode transformasi ini katanya bisa digunakan juga untuk multivariate situasi. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan batasi cukup untuk the following example illustrate the bivariate case. Jadi kita hanya berbicara kepada bivariate case, kasus bivariate atau dua variabel acak saja. Nah, seperti pada contoh soal, buku ini juga mengarahkan kita untuk memahami teori ini dengan memperkenalkan pertama sekali contoh soal. Nah, dalam contoh soal diberikan variabel acak Y1 dan Y2 yang memiliki joint density function. Jadi ingat, kalau bivariat atau variabel acak 2 itu disebut dengan joint density function. Di mana joint density function tadi, Fy1Y2 itu adalah eksponen min Y1 tambah Y2 untuk Y1 besar dari 0, Y2 besar dari 0. Nah, kita akan mendapatkan fungsi densitas peluang baru dalam U, yaitu U itu merupakan fungsi variabel acak Y1 tambah Y2. Nah, menurut soal, menurut penyelesaian, katanya Pak, this problem must be solved into two stage. First, we will find the joint density of Y1 and U. Second, we will find the marginal density of U. Nah, ternyata apa yang diarahkan oleh teori kita kali ini, dari awal kita memiliki joint density function Y1, Y2 untuk mendapatkan density function U. Nah, jadi dari joint dapatkan density. Jadi kalau begitu kita ingat nanti marginal. Nah, karena teori marginal density function adalah mendapatkan satu variabel acak dari dua variabel acak yang diketahui. Jadi katanya permasalahan ini katanya harus diselesaikan dengan dua tahapan. Pertama, dapatkan joint density function untuk Y1 dan U, lalu dapatkan marginal density terhadap U. Nah, ini dia baru kita masuk teorinya. Jadi sekali lagi, syarat soal wajib diketahui joint density function dan wajib diberikan variabel acak baru U yang merupakan fungsi variabel acak dari Y1 dan Y2. Dalam hal ini soal kita
U-nya itu merupakan fungsi dari Y1 tambah Y2. Nah, jadi langkah pertama dapatkan join density function Y1 dan U. Caranya ternyata adalah menjadikan H inverse U itu dengan mengeluarkan Y2. Nah, jadi H inverse U itu adalah Y2. Nah, untuk menghasilkan joint density function GY1, Y2, caranya apa? Untuk Y2 digantikan dengan H inverse U, lalu dikalikan dengan turunan H inverse tadi terhadap U. Mana yang menjadi H inverse? Ya Y2 itu sendiri. Karena kita tahu U itu adalah Y1 tambah Y2, maka kalau kita mau keluarkan Y2, tentu dia menjadi U kurang Y1. Nah, inilah yang berperan sebagai H inverse U gitu. Nah, ini yang berperan sebagai H inverse U. Nah, untuk mewujudkan joint density function antara Y1 dan U, ternyata tukar Y2 dengan H inverse U di dalam joint density function yang lama, nih fungsi yang lama, dengan mengalihkan mutlak turunan dari H inverse tadi terhadap U. Nah, ternyata kalau begitu kita lihat fungsi joint density function lamanya itu kan eksponen min Y1 tambah Y2. Lalu kita tukar Y2 itu dengan H inverse U. Nah, H inverse U-nya tadi ini dia U kurang Y1, ini H inverse U. Maka Y2 yang di sini tukar dengan U kurang Y1. Dikali dengan 1. Kenapa 1? Turunan H inverse terhadap U. H inverse-nya tadi kan U kurang Y1. Diturunkan terhadap U tentu dia 1. Maka pengalinya 1. Nah, mengenai batas sama dengan kemarin teorinya. Kalau batasnya Y1 besar dari 0, maka Y2 ditukar dengan U kurang Y1 besar dari 0. Nah, karena ini bisa digabungkan, kita tahu nih, dari ini kita dapat lihat dari 0 U kurang Y1 besar dari 0, dari U kurang Y1 besar dari 0, itu dapat kita katakan U besar dari Y1. Nah, kalau begitu, karena ini adalah 0 kecil sama dengan Y1, dan Y1 itu kecil dari U, maka bisa digabung menjadi U kecil dari Y1 kecil dari 0. Kalau mau diperlengkapkan lagi, tambah di sini tak hingga. Nah, itu boleh saja. Oke, kalau mau lebih lengkap lagi. Nah, setelah dapat eksponen min Y1 tambah U kurang Y1, Y1 kurang Y1 habis, maka dia tinggal eksponen min U. Nah, dengan batas tadi ini, apakah sampai hanya 0 kecil dari Y1 kecil dari U, atau diperluas 0 kecil dari Y1 kecil dari U kecil dari tak hingga, boleh saja. Mana salah satu pilih terserah. Oke. Nah, setelah dapat joint density function terhadap Y1 dan U, baru kita dapatkan marginal. Ingat, marginal U seperti konsep kita kemarin, integralkan terhadap dy1. Oke, integralkan terhadap y1, maka batas y1 itu harus berbatas fungsi, yaitu y1 itu 0 dan U. Maka ini 0 dan U, dan hasilnya harus berupa bilangan, yaitu 0 sampai tak hingga, atau disingkat dengan U besar dari 0. Ini sama artinya 0 dari U sampai tak hingga, atau disingkat dengan no U besar dari 0. Nah, itu saja yang kita harus lakukan. Nah, jadi kalau begitu, kalau mau kita kerjakan secara
manual misalnya, kita akan coba ulang cara penyelesaiannya dengan cara manual. Kita coba kita dapatkan. Jadi apa yang dimaksud pertemuan pada pagi hari ini, kalau dapat kita simpulkan, kita dapat simpulkan. Jadi kalau mau kita simpulkan teori kita pada pagi hari ini, jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk mendapatkan. Jadi untuk mendapatkan density function atau fungsi densitas, jika untuk mendapatkan joint density function yang baru, jika diberikan joint, ini joint density function. Nah, maka ada dua hal yang harus dilakukan. Maka ada dua tahapan yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan. Ini dia. Yang pertama katanya dapatkan joint density function baru, dengan menjadikan variabel acak Y2, menjadikan Y2 sebagai H inverse, U. Yang kedua katanya adalah selanjutnya dapatkan marginal density function. Katanya dapatkan marginal density function terhadap U. Nah inilah kira-kira yang harus kita pahami dengan baik dari apa yang akan kita pelajari. Kita berikan sebagai contoh dari, kita coba ulang contoh yang ditawarkan tadi. Diberikan fungsi joint density function. Ini diberikan joint density function kita adalah eksponen min Y1 tambah Y2. Nah ini untuk Y1 besar dari 0, dan untuk Y2 besar dari 0. Lalu kita akan dapatkan density function terhadap U, di mana U itu memiliki fungsi variabel acak Y1 tambah Y2. Nah, langkah pertama kita akan dapatkan joint density function Y1 dan U. Nah, ini bagaimana caranya? Tentu caranya jadikan Y2 itu adalah sama dengan U kurang Y1 sebagai H inverse U. Ini langkah pertama yang harus diingat.
Lalu mana yang dimaksud dengan join density function baru dari Y1 dan U? Nah, ini dapat dilaksanakan dengan F. Oke, Y1, Y2. Nah, menggantikan Y2 itu dengan H inverse U. Oke. Lalu kita kalikan dengan mutlak turunan H inverse tadi terhadap U. Oke. Nah, ini dia teori kita. Sederhana saja. Lalu kalau begitu, kita akan mendapatkan join density function baru Y1U itu adalah eksponen min Y1. Ingat, U-nya apa? Y2 tadi apa? Y2 adalah U kurang Y1. Ini dia. Dikali dengan turunan H inverse. Karena H inverse kita adalah tadi H inverse kita nih, kalau mau kita cari H inverse, dari sini kita dapatkan Y2. Oh, ini udah ada. Ini udah ada. Nggak perlu lagi. Nah, kita sudah dapatkan tadi H inverse itu adalah U kurang Y1. Nah, ini kalau kita turunkan terhadap U, tentu dia tinggal dikali dengan 1, mutlak 1. Berarti sama dengan eksponen min U. Nah, ini aja kan. Untuk Y1-nya besar dari 0. Oke, Y1-nya besar dari 0. Dan Y2-nya ditukar karena Y2-nya tadi adalah U kurang Y1 besar dari 0. Maka ini dapat digabungkan dengan U. Y1 itu berarti dapat kita katakan Y1-nya kalau ini kita buka U besar sama dengan Y1, maka di sini akan menjadi, kalau kita sederhanakan, Y1 besar sama dengan 0, lalu ini menjadi U besar sama dengan Y1. Nah, Y1 besar dari 0 dan U1-nya U besar dari Y1. Berarti di sini boleh kita gabungkan saja kalau begitu. Kita gabungkan menjadi 0 kecil sama dengan Y1 kecil sama dengan U. Oke. Kecil sama dengan U. Dan boleh kita buat menjadi kecil sama dengan tak hingga. Oke, karena dia paling besarnya adalah tak hingga. Nah, cukup ini saja. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang kita tes dulu? Apakah ini benar sebagai join density function? Itu harus kita jawab. Sifat density function ini dipenuhi tidak? Nah, kita akan coba. Maka dari itu, tadi kita dapatkan Y1U. Oke, ini adalah eksponen min U untuk 0, kecil dari Y1, kecil dari U, kecil dari tak hingga. Nah, kita gambarkan dulu. Ini karena dia batasnya tidak terpisah, maka kita gambarkan. Di sini ada U, di sini ada Y1. Nah, ini garis Y1 sama dengan U dan arsirannya adalah ke bawah. Nah, oke. Nah, U-nya sampai tak hingga ke 0. Nih sampai tak hingga, menuju tak hingga.
Maka kalau begitu kita akan coba buktikan integral eksponen pangkat min U. Oke. Batas di luar bilangan 0 dengan tak hingga. Batas di dalam itu adalah 0 dengan garis Y1 sama dengan U. Maka di dalam itu DY1, di luar itu adalah DU. Nah ini kalau kita integralkan, tentu dia menjadi Y1. Ini kalau kita integralkan sama dengan integral 0 tak hingga. Ini Y1 eksponen min U terhadap 0U DU. Ternyata ini menjadi integral 0 tak hingga. Dengan Y-nya adalah U eksponen min U DU. Nah, ini dia. Integral ini, ya, kita lihat integral ini memenuhi sifat fungsi gamma. Oke. Memenuhi sifat fungsi gamma. Apa yang dimaksud dengan fungsi gamma? Oke, yang dikatakan fungsi gamma, gamma alfa itu adalah integral 0 tak hingga U alfa kurang 1 eksponen min U DU. Nah, jika alfa bilangan bulat, oke. Jika alfa sama dengan bilangan bulat, maka kita ketahui gamma alfa itu adalah alfa kurang 1 faktorial. Nah, kita lihat ini alfanya kalau bentuknya integralnya seperti ini, maka boleh kita tuliskan menjadi 0 tak hingga U 2 kurang 1. Sama saja eksponen min U DU. Nah, karena sesuai dengan bentuk ada angka minus 1, ini ada minus 1 dan alfanya 2, di sini alfanya 2, maka integral ini adalah gamma 2. Sama dengan alfa 2 kurang 1 faktorial. Sama dengan 1. Berarti memang fungsi ini betul sebagai joint density function yang baru. Nah, jadi bagaimana kita untuk memahami gamma? Nah, kita lihat. Nah, untuk mahasiswa yang mau mempelajari gamma, jadi untuk mempelajari fungsi gamma, silakan masuk ke kampus dunia maya, www.radoinstitute.com. Nah, di sini banyak keterangan tentang mengenai fungsi gamma. Jadi sekali lagi silakan masuk ke www.radoinstitute.com. Saudara akan lihat keterangan mengenai fungsi densitas gamma atau fungsi gamma. Nah, setelah kita yakinkan dia itu adalah joint density function, nah, setelah kita yakin ini adalah GY1U ini adalah joint density function kita yang baru, eksponen min U tadi, untuk 0 kecil dari Y1, kecil dari U, dan kecil dari tak hingga, maka kita tujuannya mencari FU, marginal FU. Untuk mencari marginal FU, integralkan terhadap Y1. Nah, seperti kasus
khusus yang kita bahas, kalau mau integralkan terhadap Y1, maka batasnya itu harus berbentuk fungsi atau grafik. Nah, maka batasnya terhadap 0U. Fungsinya adalah tadi eksponen min U dy 1. Nah, ini dia. Karena kita mengintegralkan terhadap Y1, berarti FU kita sekarang adalah S eksponen min U kita adalah kita integralkan Y1 eksponen min U dengan batas 0U. Berarti sama dengan U eksponen min U. Nah, batas U-nya apa? Bilangan. Apa batas U-nya? 0 sampai tak hingga. Berarti U-nya itu dari 0, U-nya itu dari 0 sampai tak hingga. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini benar? Nah, sekali lagi kita akan mengintegralkan untuk menentukan dia benar. Kita integralkan 0 tak hingga U eksponen min U du. Nah, sekali lagi ini memenuhi bentuk fungsi gamma, yaitu gamma alfa integral 0 tak hingga U berpangkat alfa kurang 1 eksponen min U du. Nah, jika alfa bilangan bulat, sekali lagi jika alfa bilangan bulat, maka gamma alfa adalah alfa kurang 1 faktorial. Nah, integral ini kalau saya modifikasi 0 tak hingga, ini integral ini saya modifikasi menjadi U berpangkat 2 kurang 1 eksponen min U. Ini kan sama saja. Maka alfanya di sini adalah 2. Maka ini adalah gamma 2. Alfanya 2. Sama dengan 2 kurang 1 faktorial. Oke, berarti 1 faktorial 1. Maka ini adalah benar sebagai fungsi densitas peluang marginal atau join atau fungsi densitas peluang yang baru terhadap U. Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan contoh soal kita. Kita stop dulu, step. Nah, kita lanjutkan dengan contoh soal berikut. Nah, soal berikut diberikan fungsinya adalah Y1, Y2, 2 kali 1 kurang Y2. Untuk Y1 besar, untuk Y1 01, Y2 01. Sama dengan tadi, tujuan kita mendapatkan density function dari join density function diketahui. Density function merupakan fungsi variabel acak Y1 kali Y2. Oke, kita akan kerjakan soal kita ini. Oke, kita kerjakan. Kita coba kerjakan soal kita ini. Oke, kita kerjakan. Share, penulis. Stop share dulu, kita share. Oke. Nah, kita kerjakan. Apaan baru? Tadi diberikan FY1Y2 adalah 2 dikali dengan 1 kurang Y1. Kita lihat dulu, benar tak soalnya? Biar tak ragu.
Biar kita nak ragu, lihat soalnya dulu. Kita lihat 2 1 Y1. Oke. 2 kali 1 kurang Y1. Kita kembali ke papan tulis kita. Ini untuk Y1 di dalam 1 dan Y2 di dalam 1. Nah, kita akan dapatkan join density function U, di mana U itu merupakan fungsi variabel acak Y1 kali Y2. Nah, caranya sama. Kita dapatkan Y2. Oke, ini dapatkan Y2 sebagai H inverse U. Inverse U dengan cara di mana Y2-nya itu adalah U per Y1. Nah, ini dia. Nah, caranya berikut adalah turunkan. Oke. Dapatkan turunan H inverse tadi turunkan terhadap U. Berarti ini menjadi 1 per Y1. Nah, berarti sekarang untuk mendapatkan fungsi join density function baru, ingat tadi ada 2 langkah, dapatkan dulu join density function baru Y1U dengan cara melihat kepada join density function yang lama dengan cara Y2-nya itu diganti dengan H inverse U. Oke, dikali dengan mutlak dari turunan H inverse terhadap U. Wah, ini dia. Nah, karena di join density function lama itu tidak ada Y2, maka ya langsung saja buat 2 kali 1 kurang Y1 dengan dikali 1 per Y1. Nah, ini dia. Nah, batas tadi Y1-nya 0, Y1 dalam 1. Nah, Y2-nya berubah. Apa di Y2-nya berubah? Yaitu 0 U per Y1. Oke, kecil sama dengan 1. Nah, kalau kita sederhanakan tentu di sini menjadi 0 kalikan Y1 kiri kanan, 0 kecil dari U kecil dari Y1. Maka kecil dari U kecil dari Y1, U-nya kecil dari Y1, maka batas ini dapat kita gabung. Maka kalau kita cantikkan sini, maka fungsi kita yang baru, join density function baru adalah 2 dikali 1 kurang Y1 dikali dengan 1 per Y1 untuk, ini yang harus hati-hati di sini, untuk 0 kecil dari Y1 kecil dari 1, ininya adalah 0 kecil dari U kecil dari Y1. Maka bisa kita gabungkan menjadi 2 1 kurang Y1 per 1 Y1 untuk 0 kecil dari U kecil dari Y1 kecil dari 1. Nah, ini dia. Nah, sekarang pertanyaannya sama saja. Kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat apakah ini benar?
pertanyaannya apakah ini benar? Caranya bagaimana integralkan? Buat gambar dulu karena batasnya itu tidak saling bebas. Nih, ini tidak saling bebas antara Y1. Kita gambarkan. Di sini punya Y1, di sini punya si U, lalu di sini 0, di sini 1. Oke, nah ini sini 1. Ini garis U sama dengan Y1. Nah, ini garisnya. Oke. Nah, inilah daerah arsiran kita. Nah, untuk menunjukkan dia ini benar, nah ini dia, untuk menunjukkan dia ini benar, maka kita integralkan batas di luarnya itu punya Y1, 0,1, fungsi baru kita tadi, batas dalamnya adalah dengan batas garis 0 sama dengan UY1, berarti di sini 0 Y1. Dari 0, 1, garisnya itu adalah 2 dikali 1 kurang Y1, 1 per Y1, DU sebelah dalamnya DU, sebelah luarnya DY1. Karena U berbatas dengan baris U berbatas dengan baris ya, dengan baris atau dengan variabel. Nah, kita lanjutkan integral kita. Maka tadi kita memiliki integral 0,1, integral 0Y1 untuk fungsi 2 kali 1 kurang Y1 dikali 1 per Y1 DU DY1 ini jangan sampai terbalik, maka integral kita sekarang 0,1 2 kali U kali Y1 seper Y1 1 kurang Y1 berbatas 0 Y1 DY1. Maka ini menjadi integral 0,1 2 kali U-nya masukkan Y1, 1 per Y1, Du 1 kurang Y1, DY1. Nah, maka integral kita sekarang adalah menjadi integral 0,1 2 dikali 1 kurang Y1, DY1. Nah, kita integralkan. Integral ini menjadi 2Y1 dikurang dengan Y1 kuadrat dengan batas 0,1 sama dengan 1. Berarti benarlah fungsi densitas join baru kita. Berarti join baru yang kita dapat tadi Y1U untuk 2 kali 1 kurang Y1 kali seper Y1 dengan batas 0 kecil dari U kecil dari Y1 kecil dari 1 adalah benar sebagai join density function yang baru. Nah, untuk mendapatkan yang kita inginkan densitas U, maka integralkanlah fungsi ini terhadap Y1. Kalau kita integralkan terhadap Y1, berarti batas Y1 itu harus berupa fungsi. Berarti berbatas U sampai 1, 2 dikali 1 kurang Y1. Oke, seper Y1. Nah, ini dia. Batasnya adalah integralnya DY1. Nah, Y1 berbatas 0 sampai U sampai 1. Maka integral ini kalau mau kita cari tentu integralnya menjadi 2. Kita tarik 2 keluar aja boleh. 2 ln. Nah, 2 ln Y1 dikurang dengan 2 ln Y1 dikurang 2Y1.
2Y1. Oke, dengan batas U1. Nah, ini integralnya nih 2Y1, 2ln-Y1, dan kurang 2Y1. Maka integral kita sekarang menjadi, kita masukkan 2ln1, oke, dikurang dengan 2 dikali 1, nah, oke, 2 kali 1 dikurang 2 lnu dikurang 2 lnu dikurang lagi 2u. Oke. Nah, 2 ln1 ini, ln1 itu 0, oke. Kurang 2 kali 1 2 kurang 2 lnu. Oke. Kurang 2u. Nah, ini dia. Atau sama dengan, ini tambah. Oke. Atau keluarkan 2 dikali u dikurang lnu. Oke, ini kurang 1. Nah, ini dia integral kita. Berarti 2u kurang 2 lnu dikurang 1 untuk u. Nah, ini u-nya harus berbatas bilangan 0 dan 1. 0, u, 1. Wah, ini dia. Sama dengan tadi pertanyaan kita. Apakah ini benar? Nah, untuk menjawab benar, kita integralkan. Maka integral 0,1, 2 dikali U, kurang lnu, kurang 1, du. Hasilnya harus 1. Tarik dulu 2-nya keluar, tinggal integral kita 0,1, U kurang lnu, kurang 1 du. Nah, ini integral kita 2 dikali integral U berarti setengah U kuadrat dikurang dengan integral lnu. Ini salah, ini lnu. Oke. Integral lnu itu apa? U lnu. Nah, ini jangan lupa kurang U. Nah, oke. Lnu kurang U dikurang lagi dengan U. Oke. Nah, yang tidak memahami integral lnu, coba kita lihat integral lnu, maka kita cari integral lnu du. Misal, yang tidak paham integral lnu, lihat sama-sama, misalkan U sama, misalkan U. Oh, kita cari lny aja lah, biar kita lny dy. Misal U sama dengan lny, dv sama dengan dy. Kita mengerjakan integral parsial. Maka menurut integral udv, nah integral parsial, maka integral udv sama dengan uv, oke, kurang integral vdu. Ini vdu. Sama dengan U-nya tadi adalah lny, V-nya Y. Kalau di sini tentu kalau V-nya itu menjadi Y. Diintegralkan saja. Maka di sini U-nya lny, lny kurang V. V-nya Y kurang integral integral VY. VDU. DU-nya, oh ini D, kita ini DU seper Y. DU itu adalah seper Y. DY. Turunan LNY seper Y. Maka di sini adalah V-nya adalah Y, DU-nya seper Y DY. Oke.
Maka hasilnya Y ln Y kurang integral 1, berarti kurang Y. Nah, ini dia. Maka ini dia UL. Nah, berarti integral ini untuk 1, 0 sama dengan, nah, oke. Berarti di sini tinggallah U kuadrat kurang U ln U tambah U kurang U habis. Oke, di sini tinggallah dia batas 0, 1. Oke, di sini U kuadrat 1 dikurang dengan U ln U, ln 1 0, oke, 0 dikurang dengan 0 kuadrat 0, U ln U 0 kali, nah, ya 0, 0 kali hantu ya tinggal 0 lah. Berarti hasilnya benar 1. Nah, karena kita berhasil membuktikan integral FU tadi adalah 1, maka kita yakin sekarang maka kalau kita kasih batas ini sedikit, oke, untuk jelas, maka FU yang kita cari tadi adalah 2 dikali U kurang ln U kurang 1 untuk U0 sampai 1 adalah fungsi densitas baru yang kita hasilkan. Nah, ini benar karena kita udah buktikan dia 1. Nah, cukup menarik sekali perjumpaan kita pada pagi hari ini. Oke, saya kira ini merupakan perjumpaan yang sangat menarik pada pagi hari ini, yang dapat menjadikan motivasi bagi mahasiswa untuk terus belajar. Oke, kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.